Ya, IDX Opening Bell kami lanjutkan kembali masih bersama Head of Research MNC Sekuritas Edwin Sebayang. Ya, Pak Edwin, kedatangan vaksin Sinovac di tanah air ini apakah masih berdampak ke saham farmasi, Pak? Anda melihatnya seperti apa? Ya, jadi ini akan masih berdampak short term, Mas ya, Rolando ya. Tetapi ketika nanti vaksin sudah datang, ya kan, dan itu sudah menjadi banyak ya. Nah, investor akan masuk ke saham-saham lebih kepada tujuannya growth, sentimen nantinya, yaitu pindah ke saham-saham sektor misalnya konstruksi, properti, infrastruktur, ya, lalu perbankan dan semen. Jadi untuk short term ini iya, tetapi nanti begitu sudah banyak yang divaksin segala macam, jadi COVID itu seperti nanti penyakit lain seperti flu, ya, vaksin polio, cacar dan segala macam. Jadi nanti akan mereda dengan sendirinya. Tetapi untuk short term iya. Tapi kalau spesifik lagi di saham apa aja nih Pak yang paling berdampak, Pak? Di farmasi. Ya, kalau kita lihat yang mengimpor itu adalah Bio Farma. Nah, Bio Farma hubungannya nanti ke Kimia Farma. Nah, untuk alat-alat kesehatan itu Indofarma berkaitan dengan jarum suntik, dan juga IRA tadi, Intimia Raya tadi, dia penyedia jarum suntik ya. Karena kalau misalnya kita bicara mau 160 juta orang akan divaksin, katakan seperti itu, otomatis kan penyediaan jarum suntik harus double, Mas. Nah, itu belum lagi ditambah dengan kebutuhan daripada hampir sekitar 2.000 rumah sakit yang di Indonesia, itu juga cukup besar. Nah, makanya nggak heran seperti contoh IRA itu dia akan mengakuisisi satu perusahaan pembuat jarum suntik tersebut. Jadi itu yang kira-kira nanti akan berdampak, Mas. Baik. Ini pada perdagangan kemarin ini ada sebanyak 14 saham kena auto reject ya Pak ya. Nah ini kenapa ini Pak? Ya itu tadi karena sebagian kan farmasi. Jadi orang berpikir wah ini pasti nanti berdampak positif ya kan, walaupun kalau kita lihat itu nanti dampaknya baru di tahun 2021 bukan 2020, karena anyway vaksin mungkin akan dilakukan di awal Januari, jadi tidak akan berpengaruh kepada kinerja, cuman karena sentimen, ekspektasi ya. Lalu juga beberapa saham itu juga karena kenaikan daripada harga komoditas sehingga itu mengalami kenaikan atau auto reject atas. Itu yang penyebabnya, Mas. Kemarin daftar saham Big Cap ini bertambah dengan masuknya United Tractors ya atau UNTR. Nah ini kan setahu saya ini nggak pernah UNTR ini masuk ke Big Cap gitu. Nah ini bagaimana pergerakan saham UNTR untuk hari ini Pak Edwin? Saya rasa dia akan dapat dua sentimen positif, Mas, yaitu adalah kenaikan harga batu bara, dia karena punya tuah turangga, dan juga dia kenaikan harga emas dari Martabe, Mas. Nah makanya walaupun kita lihat terjadi penurunan penjualan eskavator dan segala macam ya, tetapi dia bisa diimbangi dengan kenaikan atau kontribusi dari anak-anak usaha dari United Tractor sehingga dia mengalami penguatan, dan ini pula yang akan mendorong kenaikan daripada harga saham United Tractor. Kalau harga sahamnya menguat, pastinya nanti market cap-nya United Tractor akan mengalami peningkatan juga. Nah makanya nggak heran mereka masuk ke dalam saham Big Cap itu, Mas. Jadi karena ada faktor anak perusahaan lainnya justru yang menolong begitu ya Pak ya. Baik, di masa window dressing, ini saham apa yang layak dikoleksi nih Pak Edwin? Kalau saya melihat ini kan untuk tahun depan ya. Nah saham-saham yang akan perform luar biasa tahun depan itu, pertama itu adalah konstruksi. Perkiraan saya earnings itu akan jauh lebih besar, mungkin kenaikan bisa 40-50% ketimbang tahun ini ya. Kedua itu adalah properti, ketiga itu adalah saham infrastruktur, keempat itu adalah saham perbankan, dan kelima itu adalah saham semen. Nah, tahun depan itulah sektor-sektor yang saya melihat akan perform. Nah, oleh karenanya saya melihat karena saham-saham tersebut juga sebetulnya masih lagging, Mas, kenaikannya dibanding saham-saham lain. Sehingga ada possibility saham-saham tersebut yang akan mengalami kenaikan atau mendapat window dressing tersebut, Mas. Oke. Baik, Pak Edwin. Nah, ini selanjutnya untuk rekomendasi saham Anda di hari ini ada apa saja ini, Pak Edwin? Ya, yang pertama pasti ini harga batu bara ini luar biasa sekali, Mas ya, udah hampir mencapai 80 udah. Ini kalau saya istilahnya fly to the moon harga batu bara, Mas ya. Nah, saham-sahamnya itu ada yang paling murah itu adalah Mitra Bahtera, Adi Perdana itu adalah MBAP itu. Valuasinya sangat-sangat murah sekali dibanding Adaro, ITMG ya, atau mungkin banding dengan Indi atau Bayer. Jadi pilihan saya adalah batubara, MBAP, dan juga adalah saham gudang garam. Ini terkait dengan ada perkiraan dari
tax daripada SKT daripada rokok itu tidak akan dinaikkan. Jadi saham gudang garam pilihan saya selanjutnya, ada saham Astra International, United Tractor termasuk saham pilihan saya juga ya. Ada Adaro ya, ada juga saham BRI Syariah yang kita perkirakan itu akan kinerja akan besar sekali nanti setelah mereka merger ya. Ada saham konstruksi PT-PP, lalu telekomunikasi ada Indosat, dan ada saham dari CPO itu Elsip Mas dan AALI. Itu saham-saham pilihan saya 10 besar di hari ini Mas. Pak, paling terakhir ini, lalu bagaimana dengan tren IHSG hingga akhir pekan nanti Pak? Kalau menurut saya sih mungkin akhir pekan IHSG akan kembali mengalami penguatan Mas ya. Karena peluangnya besar sekali ke arah sana, terutama ketika asing sudah membukukan net buy ya kan. Jadi sekarang ini sentimennya euforia itu sangat positif sekali ya. Sehingga apalagi terjadi window dressing, fund manager ya, lalu juga emiten-emiten sedang berusaha untuk mendongkrak quote unquote daripada kinerja saham mereka. Jadi menurut saya mungkin akhir minggu ini ada peluang IHSG akan mengalami penguatan. Bahkan menurut saya bukan mustahil ke level 6.000 Mas. Oke, jadi bisa sampai ke 6.000 ya akhir pekan ini ya Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Edwin atas informasinya dan selamat beraktivitas kembali, selamat bertugas kembali Pak Edwin. Ya, pemirsa demikian tadi Head of Research MNC Sekuritas Edwin Sebayang.